Party adalah partai politik pertama di Hindia Belanda, berdiri sejak tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai. Yang pertama yaitu ada E.F. de Wijsdekker, yang kedua ada Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Partai ini menjadi organisasi orang-orang pribumi dan campuran di Hindia Belanda. Latar belakang Indische Party dimulai dari kekecewaan Dr. de Wijsdekker atau Danudirja Setiabudi terhadap diskriminasi dan ketimpangan status terhadap masyarakat Indonesia asli, masyarakat campuran, Indonesia, Eropa, dan Belanda. Sebab ketika itu, akses pendidikan, sosial, dan ekonomi hanya berpihak kepada orang-orang Belanda. Sementara sebagian campuran Indonesia Eropa mendapat akses, sedangkan orang Indonesia asli tidak. Menurutnya, jika masyarakat Indonesia asli ingin memperjuangkan haknya mereka, harus bekerja sama dalam satu wadah. Maka ia ingin membentuk sebuah partai politik yang dapat menjadi wadah tersebut. Di sisi lain, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara juga kerap mengeluarkan kritik dalam bentuk tulisan di media massa kepada pemerintah Belanda. Mereka kerap melempar kritik soal sikap pemerintah Belanda yang sewenang-wenang dan menyengsarakan masyarakat Indonesia. Dari sinilah ketiganya kemudian mendirikan Indische Party pada 25 Desember 1912 dengan landasan kebangsaan atau nasionalisme. Tokoh pendiri Indische Party didirikan oleh tokoh berjuluk 3 serangkai. Berikut profilnya. De Wijsdekker adalah keturunan Belanda, Prancis, Jerman, dan Jawa. Keluarganya adalah keturunan Eropa yang tinggal di Hindia Belanda. Namun ibunya memiliki darah keturunan Jerman, Jawa, sehingga ia tergolong campuran Indonesia Eropa. Ia besar di Indonesia dan menempuh pendidikan di HBS di Batavia. Saat dewasa, De Wijsdekker bergabung ke beberapa surat kabar sebagai wartawan dan penulis. Ia juga merupakan aktivis politik hingga akhirnya mendirikan Indische Party. Yang kedua, Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo merupakan keturunan priai yang memiliki kesempatan sekolah di Stovia. Kendati begitu, ia menentang gagasan bahwa priai harus tunduk pada pemerintah Belanda. Hal ini membuatnya kerap mengkritik pemerintah Belanda yang dianggap merendahkan martabat bangsa. Kendati begitu, hal ini tidak serta-merta membuat pemerintah Belanda benci kepadanya, karena di sisi lain Cipto berjasa dalam membasmi wabah pes di Malang pada masa itu, sehingga diberi penghargaan. Namun hal ini tidak membuat Cipto berhenti menentang pemerintah Belanda. Yang ketiga adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Suwardi Suryaningrat. Ia merupakan keturunan bangsawan Pangeran Suryaningrat, putra pertama Paku Alam III, sehingga memiliki akses pendidikan yang baik dengan bersekolah di Elf. Kemudian ia melanjutkan sekolah ke Stovia yang merupakan sekolah kedokteran, tetapi memiliki minat pada dunia jurnalistik. Maka dari itu, ia suka mengirim tulisan ke berbagai media massa, termasuk tulisan yang mengkritik pemerintah Belanda. Indische Party yang didirikan dalam semboyan Indi untuk Indil memiliki tujuan utama untuk membangun patriotisme dan nasionalisme di kalangan rakyat Hindia, serta mempersiapkan kehidupan yang merdeka. Partai ini bertujuan untuk mengusir penjajahan kolonial Belanda dan menciptakan negara Hindia yang merdeka dan berdaulat. Bentuk perjuangan Indische Party dalam pergerakannya. Indische Party lantang dalam mengkritik pemerintah Belanda demi mewujudkan Indonesia merdeka. Hal ini pula yang membuat perjalanan Indische Party tercenderung pendek karena dianggap sebagai partai terlarang oleh pihak Belanda. Adapun bentuk perjuangan Indische Party adalah berani menuliskan narasi kritis yang dikirim lewat surat kabar The Express. Narasi kritis tersebut dituliskan oleh Cipto Mangunkusumo dengan judul Crash of Press. Di sisi lain, Ki Hajar Dewantara juga menuliskan kritik satir dengan tajuk Als ik en in Nederlander was de Wijsdekker. Terus De Wijsdekker menulis tulisan serupa dengan judul Onze Helden. Cipto Mangunkusumo and Suwardi Suryaningrat. Selain itu, bentuk perjuangan Indische Party juga terlihat dari semboyan, misalnya adalah Indonesia untuk orang Indonesia, Indi for India.
dan Hindia bebas dari Belanda, Indies Los van Holland. Di samping itu, Indies Party juga berani menuntut untuk menghapus eksploitasi rakyat. Parti ini memiliki dampak signifikan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan mendorong gerakan non-koreatik melawan pemerintah kolonial Belanda serta memperjuangkan hak-hak warga, terutama hak kewarganegaraan. Semboyan Indie Party dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah Inde Los van Holland, Hindia bebas dari semboyan. Ini menekankan keinginan untuk mencapai kebebasan dari pemerintahan kolonial Belanda dan membentuk Hindia sebagai negara untuk seluruh penduduk tanpa membedakan ras atau etnis.